Siapa nih di antara Fusik Nation yang akhir-akhir ini kepengen banget investasi karena mengharapkan penghasilan yang bombastis gitu. Tapi kalian lupa bahwa kalau investasi itu tentu ada resikonya. Ya, apapun itu, bisnis juga seperti itu gitu. Nah, menurut aku teman-teman, daripada kalian investasi yang nggak abu-abu itu, ya, kalaupun benar pun juga ada resikonya kan. Nah, aku punya solusi buat teman-teman dan menurut pendapat aku dan menurut yang aku lakukan ini bisa jauh lebih untung. Apa itu? Nah, itu yang akan kita bahas di video kali ini gitu. Ngomongin tentang investasi ya, itu akhir-akhir ini memang banyak banget digubris, dibahas di dunia online gitu ya. Mulai dari investasi Bitcoin, cryptocurrency dan sebagainya yang sampai aku nggak ngerti ya apa aja yang ada di luar sana tentang investasi-investasi ini. Yang paling umum ya pasti seperti reksadana gitu. Tapi kita kali ini nggak akan ngomongin itu karena itu bukan keahlian aku ngomong di situ ya. Tetapi kita sebagai manusia yang kerja itu pasti akan menghasilkan uang ya, kita akan generate money gitu. Nah, yang dimana money tersebut itu harus diputarkan gitu. Nah, salah satu caranya ya adalah investasi tersebut gitu. Nah, akan menjadi suatu malapetaka kalau kita itu investasinya berdasarkan kecerobohan atau berdasarkan ketololan ya, keserakahan. Nah, itu akan menjadi itu tadi, seperti aku bilang tadi, malapetaka. Ini seperti kisah aku ya, yang aku alami sendiri pada saat awal-awal kuliah. Jadi di awal-awal kuliah itu, aku sedang gandrung-gandrungnya menggeluti tentang investasi online gitu ya. Yang itu investasinya ada di luar negeri, tetapi ada komunitasnya juga di Indonesia. Pada saat itu ada investasi yang yield-nya lumayan besar ya, sampai di 200%. Bahkan ada juga yang sampai 600% return on investment-nya. Bayangkan, itu kan gede banget gitu ya. Dan berdasarkan testimoni dan di grup ini, mereka ini bisa mendapatkan penghasilan, bisa mendapatkan profit dari investasinya gitu kan. Karena memang banyak, akhirnya aku nyemplung gitu kan. Pertama kali aku investasi dengan duit 2 juta. Apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah 2 juta itu bisa kembali walaupun pada saat itu sudah mulai seret ya cara pengambilannya. Nah, ini mungkin teman-teman udah pernah mengalami ini, namanya adalah just been paid. Itu mungkin sekitar tahun 2012-13 gitu ya. Nah, belum kapok dari investasi online yang itu ya, aku terus investasi yang lebih gede lagi, yaitu 6 juta rupiah, tapi ada di kolam yang berbeda, ada di website yang berbeda. Itu return on investment-nya itu ada di angka 600%. Siapa yang nggak tergiur? Dan di website yang tersebut itu ada forumnya juga, walaupun ternyata forumnya itu drakonian. Nah, di forum tersebut ya itu kita bisa kontak dengan ownernya juga dan member-member lain yang dia itu tiap harinya bisa ngupload penghasilan gitu. Nah, tetapi seingat aku ya, itu ketika aku investasi 6 juta itu baru bisa diambil setelah berapa kurun waktu gitu. Nah, apesnya setelah sekian hari itu ya, itu ternyata ada kendala di dalam sistem website tersebut dan ada drama juga bahwa kalau si ownernya itu sedang menghadapi operasi jantung. Waduh, pokoknya drama-drama seperti itu gitu ya. Ya, singkat cerita itu adalah investasi yang buntung juga. Jadi kalau 2 juta tadi di awal itu aku bisa kembali ya, dapat profit dari investasi. Kalau yang 6 juta ini raib ya, entah kemana nggak tahu gitu. Nah, terus dari situ aku mulai terbuka bahwa kalau mau investasi itu yang benar-benar aja gitu. Jadi semenjak itu aku udah nggak mikirin lagi tentang investasi gitu. Tetapi ya semenjak aku belajar digital marketing dan ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih berpengetahuan dengan aku, lebih berpengalaman dengan aku. Nah, di situ aku mengenal istilah-istilah seperti investasi ke leher ke atas. Nah, menurut pengalaman aku ya, buat teman-teman yang belum mempunyai penghasilan yang bombastis, mungkin penghasilan yang di atas 20 juta sampai ratusan juta, ya, boro-boro mikir investasi. Karena kan kalau investasi itu misal reksadana atau mungkin beli saham, itu kan kita nggak bisa kok cuman investasi yang di bawah 10 juta terus mengharapkan return on investment yang gede gitu. Karena sepengetahuan aku itu nggak gede-gede amat, dan itu memang investasi tuh didiemin aja gitu. Nah, karena kenyataannya seperti itu ya, makanya konsep investasi ke leher ke atas ini jauh lebih
logis menurut aku, terutama buat teman-teman yang baru di awal-awal gini, yang belum mempunyai penghasilan yang berbasis gitu. Nah, pertanyaannya adalah investasi leher ke atas apa gitu? Ya tentu berupa ilmu ya. Nah, ilmunya apa yang teman-teman ini invest itu, atau yang teman-teman beli itu sesuai dengan bidang kalian yang tekuni gitu. Nah, kalau aku sendiri itu membeli ilmu-ilmu terkait tentang digital marketing, copywriting, pokoknya tentang marketing gitulah, ataupun tentang hal-hal yang itu bisa meningkatkan value dan kualitas aku melayani klien-klien aku nantinya begitu. Dan ini juga bisa juga nanti menambah insight gitu ya. Nah, menambah insight ini teman-teman bisa banget. Misal teman-teman bayar seorang konsultan. Karena seorang konsultan itu dia bisa melihat suatu problem dari helikopter view gitu. Kalau misal teman-teman cuma ikut kelas, workshop itu kan orang yang memberikan itu kan dia kan melayani langsung banyak gitu ya. Tapi kalau dengan kita ikut konsultan, dengan kita ikut bayar seorang konsultan, itu kita bisa diperlihatkan, bisa diberikan insight dari helikopter view karena dia sudah menangani banyak klien begitu. Jadi setelah aku mengenal tentang investasi ke leher ke atas ini, jadi setiap bulan aku selalu menganggarkan sekian persen dari penghasilanku untuk beli apapun itu yang terkait tentang investasi ke leher ke atas. Misal beli buku ke Periplus gitu, beli course yang terkait tentang apapun yang ingin aku pelajari, yang insight-insight baru gitu. Atau mungkin kalau ada orang ngajak ketemuan yang itu bisa menambah insight ya, aku bayarin kopinya dia dan seperti itu ya. Pokoknya intinya kita mengalokasikan sekian persen budget itu, intinya kita mengalokasikan sekian persen dari penghasilan kita itu untuk membeli ilmu ke leher ke atas gitu. Dan menurut pengalaman aku ya, dengan aku melakukan hal seperti ini ya, karena gini, dengan kita membeli insight ataupun ilmu itu, kita bisa memangkas proses pembelajaran gitu. Kalau misal teman-teman nih ikut konsultasi dengan aku gitu ya, yang tadinya teman-teman baru nyoba Facebook Ads itu ya. Nah, teman-teman dengan mengetahui beli jasa konsultasi ke aku itu, teman-teman jadi punya insight dari 50 klien, 50-an klien yang pernah aku tangani, ngerti insight market ya dari pengalaman aku itu, karena teman-teman membeli waktu aku, misal seperti itu ya. Jadi nantinya teman-teman malah bisa jadi kayak shortcut gitu. Yaudah, itu aja dulu guys tentang investasi ya. Menurut aku, kalau teman-teman belum memiliki penghasilan yang berbasis, silakan kalian bisa mengikuti cara aku, yaitu dengan berinvestasi ke leher ke atas, karena justru nanti penghasilan teman-teman juga bisa naik dari situ gitu. Karena kan insight-nya bertambah gitu. Oke, itu aja. Thank you so much for watching. Semoga video ini bisa bermanfaat. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.